Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Febriani Haju dengan NIM 43342004 dari program studi pendidikan IPA. Nah, di sini saya akan melakukan penelitian mengenai tumbuhan yang termasuk pada divisi Talophyta, divisi Bryophyta, dan divisi Pteridophyta. Kita masuk pada divisi pertama, yakni Talophyta. Talophyta merupakan tumbuhan yang memiliki ciri utama berbentuk talus dan merupakan tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Ganoderma adalah organisme eukariotik yang digolongkan ke dalam kelompok jamur sejati. Ganoderma merupakan kelompok jamur yang termasuk famili Polyporaceae yang memiliki ciri-ciri yaitu tubuh buah atau talus, berupa kipas atau berbentuk setengah lingkaran yang bergelombang. Nah, masih di lokasi yang sama, yakni di Desa Buludawa, Kecamatan Suawa. Di sini saya mendapatkan dua jamur berbeda yang tumbuh di pohon yang sama. Seperti ini. Nah, yang ini merupakan Pycnoporus cocineus, adalah jamur pengurai busuk putih saprofitik dari famili Polyporaceae. Nah, ciri dan karakteristik dari jamur ini yaitu tubuh buahnya berupa kipas setengah lingkaran seperti ini, memiliki warna kuning hingga kuning kemerahan. Habitat jamur ini banyak ditemukan pada kayu yang sudah lapuk seperti kayu ini. Kemudian di sebelahnya di sini ada jamur lentinus. Jamur ini merupakan jamur pelapuk kayu kelas Basidiomycetes, ordo Polyporales, famili Lentinaceae, yang memiliki tubuh buah makroskopis dengan struktur liat, kokoh, dan tahan lama. Sebagian besar jenisnya dapat dimakan kecuali yang memiliki tekstur yang keras. Kali ini saya berada di Desa Bube, Kecamatan Suawa. Nah, di sini saya mendapatkan alga hijau atau green algae yang merupakan tumbuhan termasuk pada filum Chlorophyta, seperti yang terlihat di sini. Nah, ganggang hijau atau green algae diberi nama berdasarkan kloroplasnya yang berwarna hijau. Dengan bantuan cahaya matahari, Chlorophyta dapat melakukan fotosintesis. Plankton ini merupakan sumber makanan utama bagi hewan-hewan yang hidup di dalam air. Plankton disebut sebagai produsen. Chlorophyta atau ganggang hijau terdiri dari kurang lebih 7.000 jenis yang hidup di perairan maupun di daratan. Ada yang hidup soliter atau sendiri, ada yang berkoloni atau berkelompok, dan ada juga yang membentuk simbiosis dengan organisme lain. Lichen adalah simbiosis antara alga atau cyanobacteria dengan jamur. Lumut kerak ini biasanya dikenal sebagai lumut roset kancing atau nama ilmiahnya Cocoes spixine. Nah, memiliki talus hijau keabu-abuan yang pucat. Lobus ini melekat erat pada permukaan substrat, memiliki soredia granular yang menonjol. Berikutnya divisi kedua yaitu Bryophyta atau lumut. Berdasarkan klasifikasinya, lumut terbagi atas 3, yakni lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Di sini saya menjumpai lumut yang terdapat di pohon kelapa seperti ini. Nah, lumut ini merupakan lumut daun atau Bryopsida, atau dikenal pula dengan nama musci. Kelompok lumut ini memiliki batang semu dan tumbuh tegak karena memiliki bagian akar, batang, dan daun sederhana, sehingga lumut ini disebut pula dengan lumut sejati. Lumut
daun banyak ditemukan di rawa-rawa, batang pohon seperti ini, kemudian di batu cadas, dan di antara rerumputan. Selanjutnya yaitu tumbuhan paku sejati atau Pterophyta. Nah, Pterophyta ini merupakan divisi dari anggota Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku juga disebut sebagai Feliciniae. Nah, tumbuhan ini biasanya hidup di darat dan di air. Untuk yang di darat, sporangiumnya berupa sorus, sedangkan tumbuhan paku yang hidup di air, sporangiumnya berupa sporocarpium. Di belakang saya merupakan tumbuhan paku yang bisa dimakan. Nah, seperti ini. Tumbuhan paku ini mempunyai daun yang berukuran besar duduk, bentuk daunnya menyirip. Dalam bahasa sehari-hari, paku sejati dikenal sebagai tumbuhan paku atau pakis. Nah, sementara untuk tumbuhan paku sejati yang tidak bisa dimakan, contohnya seperti yang di belakang saya. Ayo kita lihat. Contohnya seperti ini. Ini merupakan tumbuhan paku yang tidak bisa dimakan. Berikut ini merupakan tumbuhan paku yang tidak bisa dimakan. Biasanya sering diambil sebagai tanaman hias. Tumbuhan paku hias dapat ditanam di perkarangan, di pot. Sementara beberapa jenis paku yang dapat diolah menjadi sayur, yakni seperti tumbuhan paku yang bisa dimakan tadi. Itulah hasil video penelitian saya mengenai tumbuhan yang termasuk divisi Talophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.